Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala aidan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di sore yang cerah ini kita masih diberikan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu melaksanakan kajian Jumat petang rutin yang kita laksanakan pada setiap Jumat malam ini. Salam serta sholawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliau itulah kita kemudian bisa mengimani, bisa meyakini, bisa mengamalkan, dan sekaligus bisa mendakwahkan dinul haq, dinul Islam. Kemudian yang selanjutnya perkenankan saya akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan peristiwa napak tilas yang setiap setahun sekali kita memperingatinya, tentang perjuangan yang sangat besar dari keluarga Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita sekalian. Inna a'tainakal kautsar. Setelah kita merasa bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita, maka pertanyaannya apa balasan yang kita berikan kepada Allah atas kebanyakan kebaikan rahmat dari Allah itu? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi kalau di dalam ayat ini ibadah kurban merupakan salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah, cara kita takarub oleh Allah itu, ya. Nah, oleh karena itu kita di samping memahami tentang berbagai hal fikih yang berkaitan dengan ibadah kurban, tidak ada salahnya juga kita melihat tentang sejarah ibadah kurban itu. Jadi ibadah kurban yang dijelaskan dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat yang ke-100 sampai yang ke-108, di situ dijelaskan bahwa
perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada 4 episode ya, 4 tahapan gitu. Yaitu episode harapan, kemudian episode ujian, yang ketiga episode lulus ujian, dan yang keempat adalah penghargaan. Jadi yang dimaksud dengan episode harapan, bagaimana kita pernah mendengar dalam kisah-kisah itu bahwa Nabi Ibrahim itu sampai umur 86 tahun itu belum dikaruniakan putra. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dan senantiasa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat kita fahami, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniakan dengan anak yang soleh. Jadi sering saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para nabi dan rasul dan para orang soleh itu ketika akan dipanggil oleh Allah, yang dikhawatirkan adalah kelanjutan dari dakwah Islam itu sendiri. Artinya setelah sepeninggal dari orang yang bersangkutan, apakah dakwah Islam itu masih tetap lestari, tetap dijalankan, atau justru semakin ditinggalkan orang. Maka Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah supaya mendapatkan anak yang soleh, dan harapan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya seorang anak yang kemudian diberi nama dengan Ismail itu. Jadi Ismail, sebagaimana juga Nabi Yahya, itu kan nabi-nabi yang lahir karena doa yang sangat kuat dari orang tuanya yang khawatir dengan dakwah Islam itu. Tetapi kita mengetahui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa setelah harapannya itu terpenuhi, setelah Ibrahim ada semacam kebanggaan karena punya anak yang baik, maka segera muncul pada episode yang kedua, yaitu episode ujian. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail itu. Ada ahli yang menjelaskan pada waktu itu Ismail umurnya 13 tahun. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan 17 tahun. Ya kalau kita mungkin cocok yang sweet 17, apa 70 Pak? 17 ya, nanti kalau 70 malah. Jadi intinya bahwa Ismail pada umur-umur yang sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Kalau kita sekarang mengatakan mungkin ya sudah fase remaja gitu ya. Yang sangat diharapkan oleh orang tuanya untuk bisa membantu dan seterusnya. Nah, kita mendengar bersama bahwa Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan perintah Allah meskipun barangkali perintah itu bertentangan dengan nalarnya atau dengan hati nuraninya gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita melaksanakan perintah agama itu tidak semuanya sama persis dengan pikiran kita. Kadang-kadang pikiran kita tidak nyampe gitu ya.
Itu artinya apa? Perintah agama bukan sesuatu yang irasional tetapi yang suprarasional. Jadi di atas rasio bukan irasional itu. Nah, ringkas cerita kemudian episode ini yang kemudian dicontohkan dalam penyembelihan hewan kurban. Ismail melihat bahwa kelihatannya bapaknya masih agak galau dan sebagainya, maka minta ditutupi wajahnya dan sebagainya. Nah, kemudian episode yang ketiga yang dijelaskan bahwa keluarga Ibrahim adalah lulus ujian karena langsung melaksanakan perintah Allah meskipun mendapatkan godaan yang sangat tajam dari iblis dan rombongannya. Jadi di situ juga kita menemukan pelajaran iblis atau setan itu akan menggoda manusia dari seluruh penjuru. Dan kalau di sini disimbolkan dengan bapaknya ya digoda, anaknya juga digoda, ibunya juga digoda untuk supaya tidak melaksanakan perintah Allah. Kepada Hajar ditanyakan, wahai Hajar, kamu ngerti enggak? Anakmu tuh mau dibawa kemana? Ya katanya mau diajak berburu gitu ya. Kamu tahu enggak itu mau disembelih, maka segera kamu kejar itu. Terus dirayu terus akhirnya Hajar marah kemudian dilemparnya iblis itu. Ibrahim juga gitu dan jadi tiga-tiganya digoda. Jadi kalau orang mau melakukan kebaikan yang digoda di seluruh komponen itu. Dan peristiwa itulah yang kemudian dilanjutkan dengan peristiwa orang yang melaksanakan ibadah haji. Salah satu dari rangkaian ibadah itu adalah melempar jamarot, melempar jumroh yang 3 sebagai simbol dari permusuhan abadi iblis dengan manusia. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita ada yang merasa katanya bisa bekerja sama dengan baik gitu ya Pak ya. Termasuk kalau pengajian meskipun kelihatannya sedikit gini, oh kita yakin ini sebenarnya yang datang ribuan gitu. Hanya yang ribuan itu yang nggak kelihatan. Gitu. Malah dulu ada orang yang guyon, katanya ada jamaah haji datang dari Indonesia, pas melempar jumroh katanya, begitu melempar batunya kembali ke keningnya berkali-kali. Terus katanya dari atas ada suara sesama setan dilarang saling melempar gitu. Nah, ini kan kepepet wong ra iso munggah haji yo, ngelek-ngelek wong itu. Ya memang kalau kita melihat saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji itu kan kok cerita-ceritanya tuh yang ngeri-ngeri gitu. Makanya saya sering kalau menasihati kalau orang yang pulang haji itu kalau menyampaikan oleh-oleh haji mbok yang enak-enak itu loh. Yang baik-baik sajalah gitu. Rasa cerita ning kono kayak wong jaluk gitu. Nek babagan cerita wong ngemis ki rasa takon tekan Arab gitu. Tekan perapatan Kolombo we akeh gitu. Iya jadi enggak ada nilainya yang diambil gitu ya. Jadi mungkin perlu hikmah-hikmah apa yang bisa diambil. Nah saya ingat betul Pak, saya dulu haji pertama saya itu tahun 2000 atas undangan Raja Fat waktu itu. Ya ada teman saya yang datang dari daerah Singaparna Pak, Jawa Barat itu. Ya karena sama-sama belum pernah haji dan tidak ikut manasik itu terus. Saya lihat di kantongnya kok banyak sekali batu, ternyata dia bawa batu sendiri dari Singaparna Pak.
ya rada gede-gede sithik itu loh jadi. Ketika saya tanya, kumaha ya? Gimana itu kok bawa batu segala? Itu Pak, nanti kalau jutaan orang mencari batu semuanya apa tidak kehabisan. Jadi dia pikirannya agak logis daripada nanti berebut di sana mending bawa. Tuligoro tuh gede-gede situ, jadi lu ngantem kayak gitu, ngantem setan ki mantep tenan gitu loh sampai. Padahal begitu ngantem yang kena malah depannya Pak. Jadi depannya yang kena batu malah jadi tapi dia akan mantep. Nah itu lulus ujian. Kemudian yang episode yang keempat, Ibrahim adalah yang dikatakan sebagai episode penghargaan. Yang mana Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan predikat al-muhsinin, orang yang dalam hidupnya berbuat kebajikan. Dan penghargaan itu sampai sekarang tadi, napak tilas ibadah haji juga perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita membaca sholawat Nabi juga setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian persoalan yang berikutnya yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan penanaman nilai-nilai karakter bagi anak-anak kita. Ya. Ada beberapa keteladanan yang dapat diambil dari pendidikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kaitannya dengan pembentukan karakter anak. Yang pertama, Ibrahim melatih dan mendidik anaknya untuk memberikan pandangan dan pendapatnya tentang suatu masalah yang dihadapi bersama dalam keluarga, apalagi masalah yang dihadapi mengenai hidup dan masa depannya. Semakin besar anak-anak dilibatkan untuk melihat potensi diri dan masa depannya, akan semakin menjadikan anak-anak berpikir secara kritis dan mendalam mengenai kehidupan dirinya untuk masa kini maupun masa-masa yang akan datang. Nah, saya sering menyampaikan kita ini kan generasi yang tidak mengalami pendidikan yang model itu, Pak. Dulu ketika kita masih kecil kan orang tua tidak mau melibatkan anaknya pada diskusi-diskusi permasalahan-permasalahan kita. Sekolah ya kowe sing penting sekolah, rasah mikir bapakmu lagi golek duit kepiye gitu ndak. Sampai ada yang guyon, le kowe iki le sekolah sing sregep, le ngaji sing pinter. Bapak ki sikil tak dadekke sirah, sirah tak dadekke sikil. Ming sak derma ben kowe sekolahnya berhasil. Nah komentar anaknya, loh bapak saya ini main sirkus bapak. Jadi bayangannya jenggelit-jenggelit gitu loh. Jadi bahasa-bahasa saloko barang ini wis ora paham. Nah jadi anak tidak, bahkan dulu saya ingat betul, nek ono tamu barang ini cah-cah untuk gabung gitu ya. Itu urusannya orang tua gitu. Nah teori pendidikan yang belakangan itu adalah mengarahkan supaya ya anak itu dilibatkan secara aktif di dalam segala macam persoalan termasuk mencari lembaga pendidikan yang mana yang cocok itu ya anak-anak perlu diajak diskusi gitu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu bapak sekalian, Ibrahim mendidik anaknya Ismail dengan cara yang sangat demokratis dan penuh dialogis. Meskipun menyembelih Ismail itu perintah Allah, tetapi tetap disampaikan secara santun, penuh dialogis, serta dimintai pendapat dan pandangannya.
Di pendidikan yang demokratis adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik serta pengelola pendidikan. Ya. Jadi isu tentang demokratisasi pendidikan, ya. Sekarang malah sampai kepada kurikulum merdeka. Merdeka belajar, itu ada yang mengartikan merdeka belajar itu artinya belajar ya boleh, tidak ya boleh gitu. Nah, jadi pendidikan yang memberikan two-way traffic communication, komunikasi dua arah, yang mana anak-anak juga diberikan kesempatan untuk memikirkan sendiri tentang hidup dan kehidupannya di masa depan. Dan kita sebagai orang tua hanya memberikan fasilitas supaya mereka bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya dengan penuh keterbukaan. Ya, jadi teori pendidikan modern banyak menuntut terjadinya suasana keterbukaan antara orang tua dengan anak. Ya. Nah, keterbukaan inilah yang menjadikan anak-anak dapat secara terbuka mengungkapkan harapan dan keinginannya menuju kepada kedewasaannya. Jadi ada semacam ya keterbukaan itu kita sering melihat bahwa bagaimanapun orang tua yang mau secara jujur, mau secara terbuka untuk berdiskusi, berdialog dengan anak-anak tentang berbagai hal, itu akan justru akan memberikan anak semakin wawasannya semakin luas, ya, wawasannya semakin terbuka, dan juga menjadikan anak memiliki keyakinan diri. Nah, kemudian yang keempat, bahwa Ibrahim mendidik anaknya agar memiliki keberanian. Meskipun yang harus dikorbankan adalah dirinya sendiri, tetapi dengan penuh keberanian mendorong ayahnya untuk tidak usah ragu lagi untuk melaksanakan perintah Allah itu. Ya, jadi makanya sebenarnya Islam mengajari tentang keberanian. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, Islam mengajari kalau kita mau berkorban itu yang paling utama kalau bisa kita menyembelih sendiri hewan kurbannya itu. Tapi jangankan menyembelih gitu ya Pak ya. Baru melihat sapi mau dianu aja malah semaut gitulah. Nah, orang yang tipe-tipe seperti ini ya minimal menyaksikan penyembelihan. Nah, ini saya sekarang sedang mencari itu sebenarnya orang yang mau berkorban itu yang tidak boleh dipotong rambutnya dan kukunya itu hewan kurbannya apa yang mau kurban. Ternyata setelah saya cermati dalilnya dua-duanya kuat Pak. Artinya yang dalil mengatakan yang dipotong tidak boleh motong rambut itu sahibul kurban juga dalilnya kuat. Terus hewan kurbannya juga kuat dan logis. Jadi katanya kalau mau disembelih beberapa hari sebelumnya terus dipotong kukunya, dipotong rambutnya, itu stres. Dan gara-gara stres terus akhirnya menjadi agak kuru gitu ya. Ada logika. Sekarang banyak perdebatan tuh di medsos itu. Kalau monggo lah mana mantepnya Bapak ya. Artinya dua-duanya ada dalilnya. Ada yang mengatakan sohibul kurban juga ada yang mengatakan kambingnya juga ada. Nah, jadi melatih keberanian dan banyak hal itu kita memang dibutuhkan yang namanya sifat saja'ah atau
keberanian itu. Kemudian yang kelima, Ibrahim mendidik anaknya untuk memiliki kerelaan berkorban, sekalipun yang dikorbankan adalah jiwanya sendiri. Hidup adalah pengorbanan untuk banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, dalam pergaulan antar manusia, rela berkorban merupakan fondasi utama bagi terbentuknya komunikasi yang elegan dan terbuka. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu ada selalu orang yang visi hidup adalah pengorbanan. Artinya memang kita dilatihkan untuk senantiasa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kepada orang kebanyakan. Dan Rasulullah juga ingatkan siapa orang yang paling baik adalah mereka yang banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian yang keenam, Ibrahim mendidik anaknya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hanya menyembah kepada Allah saja. Jadi Ibrahim adalah terkenal sebagai bapak tauhid yang telah mengalami pengalaman spiritual yang cukup panjang untuk sampai kepada pemahaman tauhid yang benar. Makanya ketaatan kepadanya sangat ditekankan dalam pendidikan keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi kita pernah dengar dalam sejarahnya bagaimana Ibrahim muda dalam mencari Tuhan, mencari Allah, gitu ya. Dia mengira apa saja yang ada di ini adalah sebagai Tuhan, matahari, rembulan dan sebagainya. Tapi Ibrahim tidak mau bertuhan kepada yang sekali-kali ada, sekali-kali tidak. Dan sampailah kepada konsep tauhid yang murni, yaitu tentang mentauhidkan Allah itu. Masing-masing kita, masing-masing orang itu kan pengalaman spiritualnya bisa berbeda-beda. Tetapi sekali lagi bahwa seperti apapun, bahwa pengalaman beragama itu sesuatu yang sangat penting bagi seseorang untuk bisa melaksanakan ajaran agama dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena betapa banyak orang yang menjadi Islamolog gitu ya, mengkaji ajaran-ajaran Islam dengan baik, tapi belum tentu dia memiliki ketundukan yang kuat kepada Allah. Gitu. Bahkan yang namanya Islamolog banyak juga yang non-Muslim dan sebagainya. Nah kemudian yang ketujuh, Ibrahim mendidik anaknya di samping taat kepada Allah, juga kepada kedua orang tua. Jadi birrul walidain merupakan akhlak utama yang memiliki dampak langsung bagi kehidupan anak-anak, baik ketika masih hidup di dunia, terlebih lagi setelah kembali ke haribaannya di akhirat itu. Jadi salah satu dari kedurhakaan yang dibalas oleh Allah langsung di dunia di samping di akhirat itu adalah hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya kita sangat ditekankan untuk bagaimana kita menjaga birrul walidain ini, ya, yang merupakan refleksi dari kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedelapan, Ibrahim mendidik anaknya menjadi anak yang memiliki kepercayaan diri. Bahasa psikologinya self confidence. Percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri maupun kepada lingkungan sekitar, ya. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi percaya diri seorang, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Gitu. Jadi akan menjadi sesuatu yang sangat ditekankan bahwa manusia hidup perlu memiliki yang namanya self confidence, kepercayaan kepada
potensi diri, bertanda kepada kemampuan dirinya gitu ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya bahwa yang namanya hidup itu akan mendapatkan penghargaan yang baik dari orang lain kalau kita memiliki kepercayaan diri yang baik. Nah, kemudian yang kesembilan, yang terakhir, Ibrahim mendidik anaknya Ismail agar menjadi anak yang sabar, dan setidaknya sabar itu di dalam 6 kondisi atau 6 kesempatan, yaitu yang pertama sabar terhadap petaka dunia. Jadi kita sudah mendapatkan ujian dari Allah yang berbagai macam musibah, gempa dan sebagainya gitu ya. Sekarang yang sedang ramai, yang terakhir, kenapa Indonesia ingin punya ibu kota namanya IKN di Kalimantan, katanya supaya tidak ada gempa. Tapi kemarin baru saja gempa gitu. Ya jadi nggak ngerti itu. Iya, meskipun. Terus yang kedua, sabar terhadap gejolak nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, bahwa yang namanya nafsu, hidup kita adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang dicontohkan tadi ketika melaksanakan ibadah kepada Allah pun harus mendapatkan ketaatan. Dan yang keempat, sabar dalam kesulitan berdakwah di jalan Allah. Jadi dakwah ini kan juga mengalami tantangan ya. Jadi ya kita ya kebetulan kok ya Idul Fitri, Idul Adha itu ada 2 hari gitu ya. Yaitu bagaimanapun juga tantangan dakwah, bagaimana kita belajar untuk bisa memahami perbedaan gitu ya, tidak saling memperuncing kondisi. Kemudian yang kelima, sabar di medan perang, dan yang terakhir sabar dalam pergaulan dengan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hidup dengan orang lain ya, sifat sabar inilah yang dapat menjadikan seseorang tetap tabah menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, dari yang sifatnya ringan sampai kepada problematika yang sangat berat dan pelik yang kadang-kadang sampai tidak berujung. Nah, saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.